Jadi dalam mengambil keputusan, kita akan punya, kalau saya boleh sederhanakan nih, Boleh. ada kuadran, 4 kuadran nih. Garis vertikal dan garis horizontal, jadi 4 kuadran. Ini yang vertikal, yang atas itu benar, salah. Ini value. Oke. Kemudian yang horizontal itu baik, buruk. Ini konsekuensi. Oke. Kita seringkali hanya mau di satu kuadran, benar dan baik. Oke. Benar secara prinsip, baik secara konsekuensi. Dalam hidup, jangankan urus negara, suami istri aja kita akan ketemu dengan situasi nggak mungkin dalam satu kuadran itu saja, bukan? Jadi apa yang terjadi? Kita mungkin berada di kuadran kedua, mengerjakan yang benar tapi konsekuensinya tidak baik, atau tidak boleh adalah yang di kuadran bawah nih, sudah tidak benar, buruk pula konsekuensinya. Oke? That's life. Nah, yang baik dan benar nggak ada perdebatan. Tapi yang 2 kuadran yang diagonal ini, di situ letak judgment dan di situ letak leadership. Di situ letak pengalaman, di situ letak kemauan mengambil risiko, di situ letak kepemimpinan diuji. Oke? Nah, ketika baik dan benar saja pakai SOP, udah jadi itu pakai SOP. Kenapa? Karena baik dan benar. Nah, dalam kenyataannya tadi misalnya contoh, ketika harus berdialog dengan semua kalangan. Berdialog semua kalangan. Bahkan ketika bicara pendukung itu semua spektrum. Yang diperhatikan biasanya hanya 1-2. Padahal spektrum pendukung itu banyak. Nah, ketika bertugas, apa yang dikerjakan? Bertugas bukan bergantung yang mendukung. Bertugas bekerja berdasarkan prinsip keadilan, kepentingan umum, akal sehat, sains, dan aturan perundangan. Itulah prinsip dalam mengambil keputusan. Dan itu yang kami gunakan. Nanti akan ketemu situasi. Harus ada aspirasi ABC untuk posisi menteri, untuk posisi kepala ini, kepala itu. Betul? Kita nanti akan ngadepin dilema tadi. Nah, dilema tadi itu dijelaskan, dikomunikasikan, dan dibuatkan kriteria sehingga bisa menjadi parameter pengambil keputusan yang predictable. Jadi, Miguel, kita tidak berada dalam situasi hanya ambil idealita aja. Kebanyakan dari kita maunya yang baik dan benar aja tuh. Padahal dalam hidup gak mungkin hanya baik dan benar. Bahkan dilema paling sederhana gini. Jalan Sudirman itu satu arah. Satu arah. Ya. Di perempatan Semanggi ada sebuah rumah sakit di situ. Misalnya nih. Terus ada kejadian kecelakaan di mana orang yang celaka harus dibawa ke rumah sakit. Dan jalannya itu macet, jalan berlawanan arah, itu jalan yang kosong. Apa yang harus Anda kerjakan? Menunggu macet dan yang kecelakaan sampai ke sana terlambat? Atau Anda ambil jalur yang berbeda, salah secara prinsip tapi baik secara manfaat? Anda ambil keputusan itu. Saya ambil jalan yang melawan dengan arus karena saya mau menyelamatkan orang yang kecelakaan supaya cepat sampai ke rumah sakit. That's judgment. Ya, bagus sekali poin. Dan jangan cepat-cepat. Ini the end justify the means. Sebentar. Can you argue that to someone yang sudah dying? I don't think you will argue that. Jadi jangan juga dibuat generic. The ends justify the means. Lah kalau ends-nya menyelamatkan nyawa, let's do it. Kebayang ya? Nah, inilah letak judgment. Jadi saya pegang ada 4 kuadran. Yang kuadran pertama itu paling ideal. Yang kuadran di ujung diagonalnya dihindari, yang 2 itu gunakan judgment, dan itulah kenapa harus ada leadership. That's the answer. Kita sudah mendengarkan ada 4 poin yang beliau sampaikan. Salah satunya lagi berdasarkan aturan yang ada, tidak boleh keluar dari ril-ril yang sudah ditetapkan, yang sudah menjadi aturan kesepakatan bersama. Dan memang sebentar lagi Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih Indonesia akan dilantik menjadi Presiden Indonesia ke-8 pada tanggal 20 Oktober besok, dan Anies Baswedan sebagai calon presiden kemarin yang juga ikut di dalam kontestasi jauh hari sudah menyampaikan keputusannya bagaimana seorang presiden mengambil sebuah kebijakan, menyimpulkan sebuah keputusan
di tengah begitu banyak keberagaman, perbedaan, apalagi sekompleks negara Republik Indonesia. Memang Pak Anies itu dikenal sosok yang tidak asal bekerja. Dia harus memiliki gagasan, narasi, kata-kata, kemudian ditindaklanjuti sehingga semua langkah-langkah berikutnya itu dapat terukur, dapat dipertanggungjawabkan, dan juga dapat dinikmati oleh masyarakat secara umum. Dan itulah yang memang tampak tanda-tandanya dari sosok Pak Anies Baswedan ketika dulu menjabat sebagai Gubernur Jakarta, yang mana pada awalnya banyak yang meragukan beliau, apalagi difitnah memainkan politik identitas, dan ketika berkuasa maka dia cenderung memihak kepada umat Islam saja. Nah, ternyata dalam perjalanannya selama 5 tahun Pak Anies memimpin DKI Jakarta, keputusan-keputusan beliau sangat adil, meskipun sebagai umat Islam adalah mayoritas, namun juga keputusan Pak Anies Baswedan selalu menyentuh seluruh rakyat Jakarta, termasuk agama-agama yang lain. Begitupun dalam tataran kepala negara, dan ini baik kiranya sebagai pertimbangan untuk bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto, dan begitu seharusnya idealnya seorang pemimpin, kepala negara, presiden untuk mengambil keputusan.